Terima kasih. Selamat pagi. Izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan rapat. Pertama, perkembangan situasi COVID di Indonesia dari segi penanganan, itu tingkat kesembuhan sudah mencapai 76,48%. Ini dibandingkan dengan global kita sudah sedikit lebih baik, yaitu 75,03%. Kemudian terkait dengan case fatality rate atau tingkat kematian sudah mengalami penurunan dari bulan-bulan Mei misalnya, dan tingkat kita sudah 3,55% dibandingkan global yang 2,88%. Kemudian kalau kita lihat dari 11 provinsi prioritas, maka kita melihat bahwa DKI itu sudah tingkat kesembuhannya sudah tinggi 82,17, kemudian tingkat kematiannya 2,2, kemudian Jawa Barat 64,11, tingkat kematiannya rendah 1,9%. Nah, kalau kita lihat berdasarkan data juga dari nanti dijelaskan Pak Doni terkait dengan Kepala BNPB tentang bed occupancy rate daripada Wisma Atlet itu sudah turun di 48,68 dan isolasi mandiri itu 47,59%. Nah, kemudian kalau kita perhatikan beberapa hal yang juga dicatat bahwa dalam pengendalian vaksin ini, dalam penyakit ini 8 prioritas dikontrol secara baik dan terkait dengan tes, tracing dan treatment itu juga sudah dikerjakan secara baik berbasis standar, dan Bapak Presiden sudah meminta kepada pengawasan yang lebih detail dan lebih mikro di kota-kota, yaitu 12 kabupaten kota yang diperhatikan karena ini mempunyai kasus aktif lebih dari 1.000, yaitu Ambon, Jakarta Utara, Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Jayapura, Padang, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Pekanbaru, Jaksel, dan Jaktim. Kemudian kalau kita lihat positivity rate juga mengalami perbaikan, yaitu ke 19,97%. Beberapa waktu yang lalu adalah 22,46%, khusus Indonesia dibandingkan dengan dunia yang 22,1%. Jadi Indonesia masih lebih baik. Terkait dengan pengadaan vaksin, pemerintah sudah mengeluarkan Perpres 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin, dan pemerintah sudah menyiapkan pengadaan vaksin, dan saat sekarang Menteri Kesehatan maupun Menteri BUMN sedang negosiasi final dengan AstraZeneca, dan kita menyiapkan untuk pengadaan 100 juta, dan untuk itu diperlukan down payment sebesar 50% atau 250 juta. Kemudian juga finalisasi dengan beberapa supplier atau beberapa vaksin provider seperti Sinovac. Kita sudah punya schedule detail pengadaan 143 juta, dan ini seluruhnya nanti awalnya akan bekerja sama dengan Bio Farma, kemudian dan dengan Sinopharm itu sekitar di tahun 2020 ini 15 juta. Kemudian juga terkait dengan CanSino ini menjanjikan kita sekitar 100.000 di akhir bulan, di akhir Desember, dan tahun depan sebesar 15 juta. Dan AstraZeneca tadi kami sudah sebutkan, di mana untuk Bio Farma ini akan melakukan juga pembelian di awal, terutama bahan baku yang akan diproduksi dan ada yang menjadi bagian dari utama. Kemudian sasaran penerima vaksin, ini pemerintah merencanakan penerima vaksin itu ada di garda terdepan, itu sekitar medis, para medis, TNI, Polri, aparat hukum, dan pelayanan publik 3,4 juta, butuhnya 6,9 juta, kemudian masyarakat, tokoh agama, daerah, kecamatan, RT RW 5,6, 11 juta, tokoh pendidik, tenaga pendidik mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai sederajat perguruan tinggi 4,3 juta, aparatur sebesar 2,3, dan penerima BPJS
penerima bantuan iuran 86, sehingga ini subtotalnya 102, dan masyarakat yang usianya antara 19 sampai 59 57 juta, total 160 juta. Dan dalam perencanaan untuk tahun 2021 itu sudah secure untuk kebutuhan 135 juta orang. Jadi jumlah vaksinnya sekitar 270 juta untuk 2021. Sisanya nanti akan terus didorong ke 2022. Nah, kalau kita lihat dari segi penanganan vaksin, penanganan kesehatan dan kinerja ekonomi, kita itu menjadi negara yang dibandingkan dengan berbagai negara lain, tingkat kontraksi ekonominya relatif rendah dan fatality rate-nya sudah juga rendah. Nah, kita hanya di bawah China, Taiwan, Lituania, Korea Selatan, China, Taiwan, Korea Selatan, Lituania. Jadi kita negara kelima, Indonesia. Kemudian terkait dengan pemulihan ekonomi, penyerapan pagu sudah 331,29 triliun atau 47 atau 48% dari pagu total 695 triliun. Dan ini di September terjadi kenaikan sebesar 315 triliun. Dan sampai dengan 7 Oktober juga terjadi kenaikan 16,46, yaitu 331,94 triliun. Dan ini klaster kesehatan itu terhadap pagu realisasinya sudah dari 87,5 menjadi 25 triliun, perlindungan sosial 78%, sektoral Pemda 26%, UMKM 73%, dan usaha 23%. Dari segi program perlindungan sosial ini hampir 96% bisa dilaksanakan. Kemudian beberapa hal yang menjadi catatan adalah beberapa KL memang masih perlu didorong kembali, dan khusus untuk realisasi program PEN diperkirakan akan mencapai 99% sampai 100% di akhir tahun. Dan ada catatan kepada beberapa KL yang anggarannya masih di bawah 50% KL-KL yang besar. Tetapi lainnya rata-rata sudah di atas 65% secara keseluruhan, yang untuk 12 KL terbesar, dan 12 KL lainnya adalah 54,12. Terkait dengan sektor korporasi, program yang penempatan dana di Bank Himbara ini sudah dari awal 30 triliun, ini realisasinya sudah 144,6 triliun, dan ini pemerintah menambahkan fase kedua 17,5 triliun, sehingga totalnya menjadi 47,5 triliun. Diharapkan leverage-nya 3 kali bisa 150 triliun. Jadi dengan demikian tentu kita juga berharap bahwa ini bisa meningkatkan pengungkit sektor perekonomian non APBN. Terkait dengan penempatan dana di Bank Pembangunan Daerah, ini juga ada penempatan tambahan sebesar 11,2 triliun. Dana yang sudah disalurkan adalah 9,89 triliun, dan akan ditambahkan perencanaan penempatan dana pada 2 BPD lain, yaitu BPD Sulselbar sebesar 1 triliun dan BPD Kalbar sebesar 500 miliar. Selanjutnya tadi juga Bapak Presiden meminta agar roadmap pemberian vaksin diselesaikan minggu ini. Kemudian juga tadi arahan Bapak Presiden bahwa perlu diingatkan kepada masyarakat bahwa sekarang situasinya masih dalam pandemi COVID, sehingga tentu kegiatan-kegiatan unjuk rasa itu diharapkan tidak membawa klaster demo baru. Sehingga itu yang diingatkan oleh pemerintah, bahwa dalam situasi COVID ini kita harus tetap menjalankan apa yang selalu disampaikan oleh Satgas BNPB, yaitu kita harus menjaga jarak, memakai masker, dan sering mencuci tangan. Dan sekali lagi, kegiatan-kegiatan demo atau unjuk rasa itu jangan menjadi klaster pandemik baru. Jadi terkait dengan pertanyaan 12 kabupaten kota, tentu penanganannya sama dengan apa yang dilakukan terhadap
provinsi dan terkait dengan 3 provinsi tambahan. Nah tentu nanti Pak Doni akan menambahkan terutama dengan pengetatan protokol dan monitoring data termasuk kaitannya dengan ketersediaan perawatan baik itu untuk yang ringan, sedang maupun di ICU. Kemudian yang kedua terkait dengan PSBB transisi, dari data yang ada DKI sudah melandai, dan coba ditayangkan yang halaman 3. Halaman 3. Nah ini dari beberapa data terlihat bahwa DKI sudah melandai dan tingkat kesembuhan DKI mencapai 82,17 dan tingkat kematiannya 2,2%, dan dalam 7 hari terakhir turun, sehingga tentu ini yang menjadi dasar tadi seperti disampaikan Pak Doni berbasis kepada data. Kemudian yang terkait dengan kasus aktif ini bisa ditampilkan yang halaman 2. Ini yang penting tentu tadi yang terkait dengan kasus aktif yang sudah menurun, kemudian tingkat kesembuhan kita yang sudah juga recovery rate-nya membaik, dan dari dibandingkan dengan global posisi kita juga lebih baik. Tinggal tingkat fatality rate-nya yang juga terus perlu kita jaga. Kemudian yang terkait dengan klaster tentang yang terkait dengan penanganan mereka yang terkena reaktif pada saat unjuk rasa, nanti Pak Doni akan menyiapkan. Pada prinsipnya mereka dipisahkan dan dibawa ke rumah sakit rujukan. Kemudian terkait dengan vaksin ini bisa ditampilkan yang terkait dengan jumlah itu di halaman 19. Jumlahnya terkait dengan data tadi yang terkait dengan vaksin itu targetnya adalah kepada kelompok masyarakat penerima vaksin. Nah ini sudah ada di halaman 8. Ya, ini targetnya. Nanti tentu dengan program daripada imunisasi, target ini akan diperdalam. Kemudian yang terkait dengan jumlah itu bisa ditayangkan halaman 6. Jadi yang down payment sudah, yang untuk AstraZeneca, kemudian juga terkait dengan yang lain itu sedang dalam pembahasan, dan memang benar Ibu Menteri Pak Menteri Kesehatan, Menteri BUMN dan Ibu Menlu sedang dalam perjalanan untuk pembahasan secara lebih detail, dan yang dari Sinovac itu diperkirakan di tahun 2020 itu kita bisa mendapatkan sekitar 18 juta, kemudian untuk di tahun 2021 itu sekitar 30 juta plus 5, 125 juta, itu yang dari Sinovac. Dan Sinopharm itu diperkirakan Desember 15 juta dan tahun depan itu 50 juta. Sedangkan CanSino itu direncanakan tahun depan 15 juta dan AstraZeneca 100 juta. Kemudian lanjut yang terkait dengan Bio Farma, ini sudah ada lanjut. Nah ini Bio Farma jadwal detail dan kebutuhan anggarannya untuk Bio Farma. Kemudian yang terkait dengan kebijakan lanjutan, tentu kita melihat data, tentu seperti arahan Bapak Presiden, kita seimbangkan antara gas dan rem. Selanjutnya.